Room 07. Cerpen karya Iwayan Sumatika. Suara notifikasi WhatsApp membuat Pinky terjaga dari tidurnya. Malam belum terlalu larut. Remaja kelas 12 SMA itu melirik meja kecil di samping tempat tidurnya, meraih telepon genggamnya. Ada pesan masuk dari nomor yang sudah diapalnya di luar kepala. Aku menunggumu di tempat kita biasa bertemu. Begitu bunyi pesan singkat yang dilengkapi 5 emoji cinta berwarna merah muda itu. Pinky menarik kedua sudut bibirnya, tersenyum semeringah. Diciuminya perangkat telekomunikasi elektronik itu berulang kali. Kemudian didekapnya erat-erat di dada dengan perasaan bahagia membuncah. Oke, aku segera datang, Des. Tolong pesankan segelas Aperol Sprite. Jawabnya singkat, seraya bergegas menuju kamar mandi. Pinky tidak akan membiarkan kekasih hatinya menunggu berlama-lama. Di benaknya berkelebat bayangan pria gagah yang senantiasa menatapnya dengan tatapan penuh bintang. Jadwal syuting untuk iklan sebuah produk parfum yang sangat padat dan melelahkan membuatnya tidak bisa bertemu dengan pemilik mata indah itu lebih dari seminggu. Begitu memarkir Nissan X-Trail warna putihnya, Pinky langsung menuju room 07, salah satu karaoke di kawasan Kuta. Seorang security tersenyum ramah sambil mengarahkan telunjuknya ke room yang hendak dituju Pinky. Tolong bantu rapikan parkir mobil saya ya, Pak. Tadi saya buru-buru, ujar Pinky sambil menyerahkan kunci kontak mobilnya kepada pria parubaya yang sudah dikenalnya dengan baik itu. Tanpa mengetuk pintu, Pinky langsung membuka pintu room 07 dan menghambur ke pelukan pria gagah yang refleks mengembangkan kedua tangan kekarnya begitu mengetahui kehadiran Pinky. Mata mereka saling bertatapan penuh kerinduan. Selanjutnya, pria itu mendaratkan bertubi-tubi kecupan di kening dan bibir ranum Pinky. Aku sangat merindukanmu, Hani. Sudah 10 hari ya kita tidak bertemu, kata pria itu sambil menggandeng tangan Pinky menuju sofa merah marun di tengah ruangan. Bagaimana syuting iklanmu? Tentu kamu sangat jenuh, sehingga aku sengaja mengajakmu ke tempat ini. Kita lewati malam ini dengan bersenang-senang ya, kata pria berambut tipis itu dengan senyum menggoda.
Pinky hanya menanggapi pertanyaan pria yang dipanggilnya Jerry itu dengan anggukan kepala. Sekejap, minuman khas Italia yang terbuat dari campuran Aperol dengan proses dan air tonik itu diteguknya hingga tandas. "Maaf, Der, aku sangat haus," katanya sambil membersihkan bibirnya dengan tisu. Pria itu tertawa berderai. Diraihnya kepala Pinky dan disandarkannya di dada bidangnya. Sebuah kecupan hangat mendarat mulus di kening Pinky. "Aku pri hari ini. Kita bisa lewati malam ini berdua tanpa khawatir ada yang mengganggu. Kamu juga tidak ada jadwal syuting, kan?" Pinky kembali menjawab dengan anggukan kepala. "Hanya ada sedikit tugas sekolah. Itu bisa aku kerjakan besok pagi sebelum pelajaran daring dimulai. Lagian, gurunya juga tidak rese, sehingga bukan masalah besar jika aku tidak menyelesaikan tugas itu," jawab Pinky singkat. Sejak pandemi COVID-19 merebak, seluruh proses belajar mengajar memang dilakukan secara daring, sehingga ia tak perlu susah payah datang ke sekolah. Pinky melepaskan pelukan pria yang kini sedang asik melantunkan Beautiful Girl, sambil menatap layar lebar yang menampilkan lirik lagu yang dipopulerkan penyanyi legendaris asal Filipina, Jus Merican itu. Suara lembutnya melambungkan angan-angan Pinky ke langit tinggi, menjeratnya dalam sensasi romantisme yang memabukkan. Pinky tahu pasti lagu itu memang khusus dipersembahkan untuk memuji dirinya. Sebuah lagu wajib yang senantiasa dilantunkan untuk mengawali percintaan mereka. "Kamu makan saja dulu ya. Aku mau menuntaskan lagu ini dulu," katanya seraya menggerakkan dagunya ke arah makanan yang tersaji di nakas kecil di sudut ruangan. Pinky melirik sekilas ke arah pasta carbonara tanpa berniat menyentuh makanan khas Italia berbahan saus carbonara, bercampur potongan daging, keju, telur, garam, dan minyak zaitun itu. Saat ini, tak ada yang lebih menarik baginya selain menjelajahi keindahan yang terhampar di setiap inci wajah pria di depannya tanpa kedip. Wajah dengan tatapan mata setajam mata elang, namun meneduhkan, yang membuatnya benar-benar jatuh cinta. Pinky sadar betul, pria itu sudah membangun penjara cinta yang kokoh mengelilingi hatinya. Ia tak kuasa lagi menghindar, apalagi ia sudah sangat nyaman terkungkung di dalamnya. "Kamu melamun, Hani. Sekarang saatnya kita bersenang-senang ya." Pria itu menjentik lembut dagu Pinky dengan telunjuk tangan kanannya. Diraihnya jemari Pinky ke dalam genggamannya, dikecup perlahan. Selanjutnya, Pinky hanya bisa pasrah
menikmati pagutan demi pagutan lembut bibir pria berkumis tipis itu, yang seolah melumpuhkan nalarnya. Room 07 itu kini senyap. Beautiful girl sudah lama berhenti mengalun. Hanya suara desah napas mereka sesekali terdengar lirih, meningkahi gerak tubuh dua insan berlainan jenis itu, berpacu menggapai puncak. Pinky menatap bayangan wajahnya di cermin. Ia tak mengerti pesona apa yang tersimpan di sana, sehingga banyak teman-teman pria di sekolahnya yang berusaha mendekatinya. Namun, tak satu pun dari mereka mampu meluluhkan hatinya. Pinky sadar betul seluruh ruang di hatinya sudah sesak oleh pesona Andrew. Ya, Andrew. Gadis yang baru melewati usia 17 tahun itu mengerjapkan sepasang mata indahnya. Ingatannya memutar kembali momen pertemuan pertamanya dengan pria berusia 55 tahun itu di lobi salah satu hotel berbintang di kawasan Nusa Dua. Saat itu, Pinky dan sejumlah rekannya baru saja selesai memperagakan koleksi busana terbaru rancangan seorang desainer ternama. Aku sangat mengagumi penampilanmu tadi di atas catwalk, kata pria itu sambil menyodorkan buket mawar putih ke tangannya. Pinky menatap Andrew yang tersenyum penuh kehangatan. Pria itu tampak gagah dengan celana jin biru dipadukan dengan kemeja abu-abu. Ini bukan untuk pertama kalinya Pinky didekati seorang pria dewasa seusai manggung. Ada yang sekadar berkenalan dan memuji penampilannya. Namun, tak sedikit pula yang menggodanya untuk menjalin kedekatan yang lebih serius. Semuanya ditanggapinya seolah angin lalu. Namun, kali ini Pinky merasakan sesuatu yang berbeda ketika berhadapan dengan Andrew, pria yang usianya mungkin sepantaran papanya. Kesan pertama Pinky, Andrew merupakan sosok pria hangat dan penuh perhatian. Entah kenapa, Pinky merasa nyaman ketika bersamanya. Selanjutnya, mereka pun larut dalam percakapan yang mengasihkan. Andrew banyak bercerita tentang kesibukannya mengelola usaha properti dan bank milik keluarganya. Sementara Pinky menceritakan aktivitasnya sebagai seorang pelajar SMA yang kebetulan juga menekuni dunia modeling dan seni peran. Itu mobil jemputanku sudah datang. Aku duluan ya, kata Pinky mohon diri. Sebelumnya, mereka memang sudah tukar-tukaran nomor handphone, dan keduanya sepakat melanjutkan perbincangan mereka yang terputus lewat perangkat komunikasi elektronik itu.
pertemuan pertama yang berkesan itu memang terus berlanjut. Awalnya memang sebatas melewati handphone, namun kemudian berlanjut dengan pertemuan demi pertemuan yang membuat hubungan Pinky dan Andrew semakin intim. Keduanya selalu berupaya mencuri waktu untuk bertemu, karena Andrew memang sudah memiliki istri dan putra kembar yang seusia Pinky. Ketika Andrew menawari Pinky menjadi sugar baby-nya, remaja berambut panjang itu tanpa ragu-ragu menyambutnya. Bagi Pinky, Andrew adalah sosok pria yang sangat romantis. Dia bisa tiba-tiba muncul di tempat Pinky syuting saat jam makan siang hanya untuk mengantarkan segelas Aperol Sprite dan pasta carbonara kesukaannya. Pinky merasakan hidupnya jauh lebih berwarna saat Andrew mengisi hari-harinya. Merasa sangat dicintai dan diperhatikan. Dua perasaan indah yang sudah lama tidak didapatkannya dari papa dan mamanya, yang lebih memilih menyibukkan diri dengan pekerjaan dan urusannya masing-masing. Pinky tak kuasa membendung rasa cintanya yang perlahan tumbuh subur karena perhatian dan cinta Andrew. Kini, hampir 1 tahun mereka terjebak dalam cinta yang terlarang. Ya, cinta terlarang karena tak mudah bagi Pinky mencintai seorang pria yang sudah menikah dan memiliki anak. Jauh di dasar hatinya, Pinky senantiasa berupaya menekan rasa bersalah, karena tanpa sadar, kehadirannya dalam kehidupan Andrew akan merusak keharmonisan keluarga pria yang sangat dicintainya. Pinky sadar tak mungkin bisa memiliki Andrew seutuhnya. Namun, dirinya senantiasa tak kuasa menghindar dari jerat pesona yang ditebarkan pria dewasa itu. Belenggu cinta membuat Pinky benar-benar tak berdaya. Berulang kali Pinky ingin mengakhiri semuanya dan mengembalikan Andrew seutuhnya ke pelukan keluarganya. Namun rasa cinta yang teramat dalam itu senantiasa membuat dirinya kembali lagi ke pelukan Andrew. Pinky juga tak kuasa menolak setiap permintaan pria yang memiliki fantasi menggebu-gebu yang terkadang di pikirannya terasa sangat aneh. Minggu depan, kolega sekaligus sahabatku sejak SMP ingin bergabung di room 07 ini. Sama seperti aku, dia juga mempunyai seorang sugar baby, kata Andrew begitu mereka mengakhiri percintaan panjang dan melelahkan di room 07. Kalimat awal Andrew itu sebenarnya tidak terlalu membebani pikiran Pinky. Namun ada semacam kesepakatan yang telah dibuat Andrew dan sahabatnya, membuat jantung Pinky seolah bergemuruh. Kita akan bertukar pasangan, Honey. Selama liburan, kamu akan tidur bersamanya. Sebaliknya, aku akan bersama sugar baby-nya. Sahabat saya itu orangnya tampan dan menyenangkan.
kamu pasti akan merasa nyaman bersamanya. Entah kenapa, Pinky sama sekali tidak melontarkan kalimat penolakan. Padahal hatinya sebenarnya berontak. Apakah tidak ada sedikit pun rasa cinta di hati Andrew, sehingga begitu mudah merelakan dirinya jatuh ke pelukan pria lain? Aku janji hanya sekali ini saja, Ani. Aku tak bisa menolak permintaan sahabatku itu. Aku tak mau membuatnya kecewa, kata Andrew sambil mengecup keningnya lembut sebagai tanda permintaan maaf. Akhirnya, Pinky terpaksa menyanggupi dengan syarat cukup untuk 1 kali saja. Saat ini, Pinky dan Andrew sedang menunggu kedatangan sahabat Andrew dan sugar baby-nya di room 07. Pinky tak mampu menyembunyikan rasa resah dan cemas yang tiba-tiba datang menyergap. Bagaimana ia harus bercinta dengan pria yang sama sekali tidak dikenalnya? Sampai saat ini, Andrew sama sekali tidak pernah memperkenalkan nama dan memperlihatkan foto sahabatnya itu. Jangan cemas, Hani. Semuanya akan baik-baik saja kok. Sahabatku itu pasti sangat menyenangkan, kata Andrew sambil melepaskan tawa renyahnya yang di telinga Pinky kali ini terdengar sangat garing. Jantung Pinky seakan berhenti berdegup begitu melihat sosok tinggi kekar seorang pria muncul di pintu room 07. Plafon ruangan karaoke seolah ambruk menimpa tubuhnya. Kedua kaki Pinky mendadak lemas. Tak kuasa lagi menyangga tubuhnya. Ternyata sahabat Andrew yang akan menemaninya melewati malam panjang di room 07 adalah papanya sendiri. Dunia mendadak gelap. Pinky tak ingat apa-apa lagi.